Kisah Golgota adalah kisah tragis 2000 tahun lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak untuk disimak. Sebuah kisah yang patut ditulis ulang. Suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus. Aku ingin sekali makan makanan ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan makanan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi oleh kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahku, Raja semesta alam yang memberikan roti ini dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, jadikanlah ini peringatan akan aku. Terpujilah Engkau ya Allah kami Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di sini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah yang menyerahkannya. Tuhan, siapa pengkhianat itu? Katakan saja Tuhan, siapa pengkhianatnya? Yang terbesar di antara kamu harus menjadi yang terkecil, dan pemimpin harus seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk dan makan, atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku. Sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut berlumuran darah, Duduklah di sini. Sementara aku berdoa. Hatiku sangat sedih. Berjaga-jagalah. Baik ya Tuhan.
Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tak lama setelah Yesus yang sedang berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid. Dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Jika aku yang kau cari, biarkanlah mereka ini pergi. Salam ya Rabbi. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Pengkhianat. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah kau bersama dengan dia di taman itu? Tidak, itu bukan aku. Bukankah kau salah satu dari orang itu? Bukan aku. Tunggu, aku yakin kau. Hai, bukankah kau yang melukai salah satu prajurit itu? Tidak, bukan aku. Tuanku, Apa yang kalian ributkan pagi-pagi? imam-imam bait Allah itu datang menghadap yang mulia.
Kami di sini untuk mengadili orang yang menentang kaisar dan mengaku dirinya putra Allah. Kami melihat beberapa hari yang lalu kalian mengeluhkan dia sebagai raja yang agung. Kenapa sekarang berbalik melawan dia? Karena itulah kami membawa orang ini untuk mengadili dan dihukum mati. Siapakah orang yang kamu bawa kemari? Dan apa tuduhanmu atas orang ini? Tuhan harus menghukum dia, sebab dia telah menghasut banyak orang untuk melakukan pemberontakan. Ia mengatakan bahwa dirinya raja, maka ia melawan kaisar. Ia mengakui dirinya adalah putra Allah. Ia menghujat Allah. Hukum dia. Dia memang harus disalibkan. Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya ia tidak buat suatu kesalahan. Periksalah kembali dan adililah menurut hukummu. Kami tidak memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman mati. Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakan. Tidakkah engkau tahu betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Baiklah, aku akan bertanya kepada orang ini. Apakah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan itu muncul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang lain yang mengatakan itu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika itu benar, para hambaku akan melawan penangkapan ini. Tapi kerajaanku berada di tempat lain. Jadi benar engkau raja? Kau sendiri yang mengatakannya. Aku terlahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Apa yang kalian kehendaki padaku terhadap rajamu? Dia bukan raja kami. Kami tidak memiliki raja seperti dia. Hukum dia. Raja kami adalah kaisar. Salibkan dia. Jika engkau tidak menghukumnya, engkau bukanlah sahabat kaisar. Orang ini tidak mempunyai kesalahan apapun. Tetapi bawalah dan cambuklah dia. Lalu aku akan membebaskannya. Baiklah, letakkan di sini.
Kenapa istriku? Engkau memanggil aku. Tidakkah kau lihat aku sedang mengurusi orang-orang Yahudi itu? Aku bermimpi orang yang akan engkau hukum itu adalah keselamatan. Akan terjadi sesuatu jika engkau menghukum dia. Dia orang suci. Salam, hai raja orang Yahudi. Telah menjadi kebiasaan bagi wali untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Silakan Tuan. Aku tidak berdosa atas darah orang ini.
Yesus pun hampir terjatuh lagi dengan posisi berlutut sebelah kaki. Kemudian dari kerumunan, Maria datang menghampiri Yesus. Dengan wajah menangis, Maria memegang wajah Yesus dan memandangnya penuh arti. Ibu, mengapa engkau menangis? Bukankah kau mengajari tentang setia dan bertekun pada jalannya? Aku sedang melaksanakan perintahnya, Ibu. Anakku, Ibu di sini bersamamu. Cepat bantu dia. Jangan aku yang lain saja. Cepat, bangun. Bantu dia. Ayo bangkit, aku akan membantumu. Wajahmu penuh luka dan darah. Perkenankan hamba mengusap wajahmu. Cepat! Hai wanita-wanita Yerusalem, janganlah kalian menangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sudah cukup. Bangun. Pergi. Cepat bangun. Bangun.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life. The nail-pierced hands wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Orang lain diselamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya. Jika memang dia Mesias. Engkau anak Allah, Pak. Selamatkanlah diri sendiri. Ibu, inilah anakmu. Itulah ibumu. Thank you for the cross, Lord. Thank you for Eloi, Eloi, lama sabatani. all my sin and shame. In love you came and gave amazing. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Sungguh, orang ini anak Allah. Demikianlah pengorbanan Yesus yang harus mati di kayu salib. Dia yang kudus, yang tidak berdosa, dijadikannya berdosa karena kita. Demi kita manusia yang berdosa ini, Yesus harus mengalami siksaan yang begitu berat. Ia dicambuk, diludahi, dan akhirnya mati di kayu salib. Hukuman yang paling hina pada waktu itu. Kasih yang sempurna telah Ia berikan untuk kita.